abang ngerti dah. Baca nomor 19-nya, nomor 20, nomor 21. Itu kan udah cukup. Enggak, abang. Fokus ya satu ayat aja. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Selesai. Nggak bisa, nggak bisa. Selesai, abang. Baca Abang kalau paham satu aja udah. nomor 19, nomor 20, Ini terakhir, 21. Di situ Abang, ini Yesus terakhir, abang. masih menunggu nabi yang akan datang. Masih ada nabi yang akan datang. Abang dengarin abang. Ini terakhir dari saya. Ya, terima kasih banyak abang bisa naikin saya, kita bisa ngobrol. Ya, dari saya ini satu, abang saya tahu abang itu paham Alkitab dan paham semuanya. Abang tahu itu. Dan abang belajar juga tentang hal-hal itu. Namun yang abang salah paham itu karena abang belajar untuk cari kesalahan Alkitab untuk menyerang. Tapi coba abang cari kebenaran untuk membangun diri dan abang Salah adekmu, salah. Udah selesai abang. Saya belajar Bible untuk meluruskan iman kalian yang bermusuhan dengan Bible. Kalian yang bermusuhan dengan Bible, bukan saya. Kalian lebih mendengarkan doktrin-doktrin yang muncul belakangan yang disisipkan masuk daripada pengakuan-pengakuan Yesus. Pengajaran-pengajaran Yesus kalian tolak, gitu loh, Dek. Termute. Termute. Tidak terdengar. Itu doktrin. Nah, tidak doktrin. Saya ini terakhir. Terima kasih ya. Makasih banyak abang tadi udah naikin ya. Kita belajar sama-sama. Saya belajar ya, nggak apa-apa saya belajar. Namun saya ini hanya satu. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat abang. Pasti abang selamat masuk surga tuh. Bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan sementara Yesus punya Tuhan? Yesus bertuhan, kamu suruh saya kemudian menerima dia sebagai Tuhan. Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin saya melakukan hal bodoh menyembah kepada makhluk yang bertuhan. Nggak mungkin. Oke, semangat malam. Ya, selamat malam. Dari sekte mana, Bang? Kristen. Bisa buka kamera, silakan. Ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda tema saya terkait dengan penyaliban itu ternyata untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Roma, bukan untuk dosa waris. Gimana tanggapan saudara? Tentu itu adalah menurut abang, karena abang bukan Kristen. Tetapi kalau menurut saya itu salah, Bang. Jadi Yohanes 11 itu mau dihapus. Yohanes 11 mana? Bisa saya cek dulu? Silakan baca 45 sampai data 57. Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Iya, satu perikop baca, silakan. Yohanes 11 11. nomor 45 sampai 57. Ya, jadi kenapa, Bang, dengan ini? Ya, Anda baca. Kesepakatan untuk membunuh Yesus. Ya. Ya, judul perikopnya itu ya. Mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena dosa waris kah? Atau karena ketakutan mereka bangsanya dirampas oleh Roma? Bisa diulang, Bang? Nggak jelas suara, Bang. Persepakatan membunuh Yesus ini latar belakangnya dosa waris untuk nebus dosa, atau karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas Romawi? Baik, tentu dulu, Bang. Ini sebenarnya sebelum ini terjadi, Tuhan Allah sudah mengetahui bahwasannya itu memang akan terjadi. Kemudian yang abang sampaikan itu benar, tetapi tujuan lainnya juga adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu ilmu dari mana itu datangnya? Ya memang begitu, Bang. Ya, ini orang yang mau menyalibkan Yesus itu tujuan membunuhnya nggak ada itu. Anda kok mau masukkan sesuatu yang tidak ada? Itu sangkaan orang-orang Kristen yang muncul belakangan.
melalui pengajaran orang-orang setelah tragedi pencobaan pembunuhan. Karena sudah terjadi penyaliban, maka orang-orang yang setelah terjadi penyaliban ini mencoba untuk merekayasa. Oh, ini untuk berdosa, ini sudah dinubuatkan ini. Padahal itu nggak ada. Yang tahu latar belakang penyaliban itu mereka di TKP dan para eksekutor. Baik, kalau boleh tahu dari pemikiran abang bagaimana tentang perikop itu? Ya, itu sudah sangat jelas tuh. Mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Romawi, maka mereka sepakat ingin membunuh Yesus. Imam Kayafas turun tangan, bernubuat. Maka dia mengatakan tahun itu juga Yesus harus mati untuk bangsa Israel, daripada seluruh bangsa kita binasa. Nomor 53, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Nomor 54, setelah Yesus tahu itu, Yesus menghindar, tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Dia kemudian di sana bersembunyi di sana. Sebelum saya tanggapi dulu, aku mau tanya dulu sama abang. Apa tuh? Abang percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Percaya Allah satu-satunya Tuhan, Putra Yesus utusan Tuhan, Roh Kudus malaikat Jibril yang diutus kepada putranya. Nah, terus? Ya, aku mau tanya dulu sama abang. Abang percaya ada Allah Bapa, ada Allah? Saya percaya Putra ada dan Roh Kudus. Putranya ini adalah hambanya. Kisah Para Rasul 4:30, Yesus hamba Tuhan. Kemudian Roh Kudus, Anda baca kemudian di dalam pengakuan di Matius 1, apa yang tertulis di sana di Matius 1? Anda baca nomor 18 sampai nomor 31. Gabriel datang mengabarkan informasi sebagai Roh Kudus kepada Maria untuk dia hamil. Bapa yang mengutus kemudian yang menginginkan Maria perawan ini hamil. Saya percaya tiga ini. Satu Tuhan, satu Nabi, satu malaikat. Saya percaya. Baik. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra itu juga adalah, abang percaya itu sebagai Allah juga? Enggak dong, Tuhan itu cuma satu. Oke. Jadi kita beda keyakinan, bang. Kalau kami Iya umat Kristen, memang. Nah sekarang sabar dulu. Kalau menurut Yesus dirinya siapa? Menurut Yesus? ya Tuhan Allah penyelamat. Di mana Yesus Juru selamat. begitu? Jangan. Menurut Yesus, Yesus siapa? Juru selamat. Juru selamat sebagai apa? Nabi, rasul, atau Tuhan itu sendiri? Tuhan. Di mana Tadi aku datang Yesus? sama Bang. Di mana Yesus Tadi aku mengatakan datang dirinya? sama Bang. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Dengarkan dulu bang, dengarkan. Di awal tadi aku datang sama Bang. Abang percaya nggak Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saya percaya. Saya percaya satu Tuhan, satu Nabi, satu malaikat. Saya percaya. Terus Satu Nabi, satu malaikat itu salah bang. dari mana Anda mengatakan salah? Ya, tadi kan aku nanya nih, abang percaya nggak ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saya percaya Lalu abang bilang ada. percaya. Saya percaya ada. Hidup kekal itu, ingat kata Yesus di Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu berapa itu? Kalau dibilang satu-satunya ada berapa bang? Iya satu. Satu. Terus kenapa Anda mengatakan Ya. tiga? Iya, mestinya. Jadi apa yang salah di situ, Bang? Anda mengatakan tiga tapi satu. Anda sendiri mengatakan satu. Yesus mengatakan satu. Anda mengatakan tiga Tuhan. Dari mana dasarnya? Dari gereja. Ada Yesus mengajarkan? Tidak. Jadi gini, Bang. Aku mau nanya sama Bang. Tanya Tadi lagi. abang bilang tadi, abang percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku mau Kepercayaan tanya saya dulu, Bang. itu, dengar, kepercayaan saya itu, saya percaya Bapa ini adalah Tuhan satu-satunya. Saya percaya Anak adalah manusia, rasul utusan Tuhan. Roh Kudus saya percaya Tujuannya apa? Apa? Tujuannya apa? Tujuannya?
Tujuannya diutus kepada Bani Israel untuk menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada orang-orang Israel. Ada orang Israel. Terus aku tambah juga bang, aku tambah ini. Apa tuh? Apa yang abang sampaikan itu benar. Lalu aku tambahkan, selain itu tujuannya adalah satu dulu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, supaya Kata siapa? orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, Kepada percaya sebagai apa? Tuhan Yesus, Percaya sebagai kepada Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Sebagai juru utusan selamat. Tuhan? Sebagai Sebagai Tuhan juru selamat. atau utusan Tuhan? Sebagai juru selamat, Dia menyelamatkan sebagai juru, dia menyelamatkan dengan cara apa? dengan menebus umat manusia dari dosa. Tadi Yohanes 11 nomor 45, dia mati bukan karena dosa tapi karena dia orang-orang ingin membebaskan penjajahan dari Roma. Itu Ayo. keyakinan abang. Itu tertulis, keyakinan Anda orang. baca tadi, Anda baca Yohanes 11, Anda baca. Penyaliban terjadi karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Kenapa dosa? Betul, betul. Aku Terus nggak dari punya mana apa Anda yang mendapatkan disampaikan. ilmu penyaliban karena nebus dosa? Ilmunya dari mana? Lalu aku juga menambahkan ini. Selain yang abang sampaikan itu, aku tambahkan juga bahwasannya itu tujuannya Diskusi, adalah untuk Abang, menanggapi firman. diskusi itu pakai data ilmiah, bukan doktrin. Kalau doktrin di gereja, bukan di sini. Bukan bang, ini bukan doktrin, tapi memang Lalu apa? kenyataan Coba, ini, Bang. coba Anda tunjukkan kepada saya orang Yahudi menyalib Yesus untuk menebus dosa orang-orang Romawi, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana itu tertulis? Baik, sebelumnya dulu bang, aku nanya dulu sama bang. Alkitab sebagai firman, Alkitab Maaf. sebagai firman Tuhan. Apakah abang percaya bahwasanya Alkitab itu adalah firman Tuhan? Enggak. Dan nggak percaya. Enggak percaya. Itu surat kabar wartawan lepas yang dibukukan yang kalian anggap firman Tuhan, tapi bukan. Kalau abang nggak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, jadi mau saya jelaskan pun dalilnya juga ayatnya sama abang, nanti abang nggak percaya juga bang. Tadi Yohanes 11 saya yang bawa. Tapi gini bang, Saya Tapi gini, bawa dengarkan Yohanes dulu. Jangan 11 tempat dulu, 5. dulu, Bang. Saya percaya itu tulisan wartawan, tapi saya tidak percaya itu firman Tuhan. wartawan atas nama siapa ini bang? Penyesatan, Yohanes. ini penyesatan. Wartawan, Anda ngerti wartawan? Iya, Anda ngerti? Mereka mengumpulkan cerita-cerita, bukan wahyu dari langit. Cerita-cerita yang mereka kumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang, itu wartawan namanya. Yang namanya Ya, jadi- firman Tuhan, sabar. Yang namanya firman Tuhan itu seperti kitab Taurat. Apakah Nabi Musa melakukan kesaksian-kesaksian? jadi aku mau nanya nih, berarti maksud Nanya abang, terus. Alkitab itu ditulis Tidak oleh ada wartawan. pertanyaan saya Anda jawab. Anda saja bertanya terus. Aku mau tanya. Mana Tuhanmu yang Roh Kudus itu? Suruh ngajarin, menjawab. Jangan cuman bertanya. Kita lagi diskusi bang. Diskusi tapi kerjamu cuman bertanya. Kamu nggak pernah mau menjawab. Ayo. Jadi maksud abang itu firman Tuhan dalam hal ini adalah Alkitab itu ditulis oleh wartawan. Itu keyakinan Lalu abang. siapa yang menulisnya? Oh, kalau itu keyakinan abang bang, itu salah. Nah, sekarang apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap Bible Anda? Firman Tuhan itu bang, itu sudah Tuhan Yang sendiri. menerima firman Yesus atau Lukas? Kita maksudnya bang? Yang menerima firman kita dari langit manusia, Bang. Yesus kah atau Lukas yang menerima firman? Yang menerima firman Tuhan bang, Iya, dan siapa? yang melakukan firman Tuhan itu adalah kita umat manusia. Mulai ngaco. Tetapi dari mana sumbernya itu adalah dari Tuhan.
Tuhan siapa? Karena dari Tuhan Alkitab siapa? sendiri, Bang, sudah dikatakan Tuhan siapa? Firman itu adalah Tuhan dan Tuhan adalah Jangan firman. mendoktrin. Ini bukan gereja. Yesus turun ke Bani Israel, kepada kaumnya, bukan kepada orang Kristen, kepada orang Yahudi Yesus itu datang. Oke, Yesus di Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Catat itu. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke, nah kita sudah terlalu jauh nih. Kembali kepada penyaliban, ternyata tuan rumah ingin menyalib Yesus bukan karena dosa waris, tetapi karena faktor politik. Anda sudah baca tadi dalilnya. Faktor politik itu antara siapa? Antara orang Yahudi dengan orang Roma. Tujuannya apa? Mereka lakukan politik itu. Loh, Anda baca sendiri. Adalah lebih baik kalau kita bunuh Yesus daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma. Maka lebih baik kita bunuh Yesus. Maka mulai tahun itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tujuannya apa? Agar bangsanya tidak diambil oleh bangsa Roma. Titik. Tapi itu tafsirannya salah, Bang. Aku Coba Anda baca dulu. Saya menunggu. Silakan Anda baca Yohanes 11 45 sampai 57 baru Anda jelaskan ke saya. Silakan. Yohanes pasal 11. Iya, nomor 45 sampai 57. 45 ya. Jadi di sini judulnya itu persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya, itu bagus tuh perikopnya. Nah, baca isinya. Coba dulu kita baca dulu, Bang. Abang ayat 45, Abang ganjil saya genap. Ayo, sama-sama kita baca yuk. Banyak orang melawat Maria dan menyaksikan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus. Silakan lanjutkan. Tetapi ada yang tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lanjut. Lalu imam-imam kepala bersama dengan orang-orang Farisi dan mahkamah agama berkumpul dan membahas apa yang mereka harus perbuat. Lanjut. Silakan. Apabila kita dibiarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Oke, lanjut. Lalu salah satu dari mereka yaitu Imam Kayafas, imam besar tahun itu berkata, itu ayat berapa, Bang? Ayat selanjutnya. Yang Abang baca itu? Itu ayat selanjutnya 49, kan? Abang, 49. Ya, itu sudah benar, itu 49. Baca dengan benar, Bang. Abang salah membacanya itu. Saya menghafalkan, saya tidak membaca seperti Anda. Tapi ada satu orang di antara mereka yaitu Imam Kayafas. Ya. Betul? Nah, apa yang dikatakan oleh Imam Kayafas pada saat itu? Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa adalah lebih baik, lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Terus, lanjut. Baik, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi untuk menyatukan, untuk mempersatukan, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim. Lanjut. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di antara mereka, melainkan Yesus pergi ke sebuah kota bernama Efraim. Lanjut. Dan tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya di sana. Lanjut. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Oke. Lalu mulai saat masih panjang, masih dua data lagi. Oke, lanjut. Lanjut. Maka dikatakan pada hari Paskah mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus dan mereka mencari Yesus dan berdiri di bait suci.
Mereka bertanya dari satu orang ke orang yang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus datang juga di acara pesta ini? Lanjut, terakhir. Sementara itu, imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukan agar mereka dapat menangkap Yesus. Nah, sekarang ada gara-gara dosa waris, mereka sepakat membunuh Yesus. Ada karena dosa waris? Ada? Kamu baca? Ada? Oke, jadi Ada? di sini tafsirnya Bung bagaimana nih menurut Abang? Jangan ditafsir, jangan ditafsir. Enggak. Ada enggak setelah Anda membaca data ini bersama dengan saya, ada enggak mereka sepakat membunuh Yesus karena dosa waris? Ada? Bukan itu. Bukan seperti yang bilang itu. Iya, lalu mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau banyak yang percaya, maka apa yang terjadi? Ya, mereka bersepakat seperti yang Bang sampaikan. Ya udah, ada enggak karena dosa waris? Lalu Bang, Abang fokus konteksnya begini. Kenapa banyak orang yang percaya kepada Yesus? Harusnya itu yang dibahas. Loh, Yesus, kalau Anda mengenai Yesus, baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Terus apa masalahnya dengan mujizat itu? Nah, justru itu Bang, kenapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Karena dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan. Nah, Satu, penuh kasih. Dan masih banyak lagi mujizat yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, dia membuktikan bahwasanya dia adalah Tuhan. Inilah jahatnya agama Anda. Inilah jahatnya agama Anda. Mematikan akal. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, mujizat yang aku kerjakan, tanda dahsyat yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Ya. Dan yang diutus itu adalah Allah. Makanya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Oke, jadi fokus pada konteksnya tadi. Kurangi makan babi, biar otakmu jangan mumet dengan pernyataan-pernyataan sederhana kayak begitu. Yesus bersaksi dirinya utusan Bapa, tuyul. Aduh, inilah bahayanya agamamu nih. Data begitu jelas, kamu baca sendiri dengan tertib. Ujung-ujungnya doktrin dogma pembodohan. Kasihan sekali. Miris. 2000 tahun. Ya Allah ya Karim, beruntung Islam datang. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Bisa-bisanya. Baca data dibaca, ujung-ujungnya error karena doktrin dogma. Ini akibat terlalu banyak makan babi. Halo, selamat subuh saudara baptis. Selamat subuh. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Silakan. Oke, abangku, gimana ceritanya terkait tanggapan saudara? Ternyata penyaliban itu orang-orang Yahudi lakukan karena faktor politik, bukan karena tebus dosa seperti mimpi-mimpi Kristen. Silakan. Ya. Bang Juma tadi pakai itu ya, Yohanes yang tertulis di Yohanes ya. Iya. Yohanes 11. Nah ini kan gini Bang Juma, itu kan
rencana para Kayapas ya. Iya. Mereka merencanakan kayak supaya Yesus ini mereka bunuh ya, karena mereka mengkhawatirkan ya, mereka khawatir tentang pengikut-pengikut Yesus. Jadi abang mengatakan tadi itu karena apa ya, politik ya, begitu ya, ya bang ya? Iya. Bukan karena penebusan dosa ya. Iya. Bukan karena penebusan dosa. Jadi memang rancangan manusia dengan rancangan Tuhan itu berbeda Bang Juma ya. Jadi makanya kita harus lihat dulu apa yang dikatakan Yesus tentang kedatangannya ke dunia ya. Bahwa dia kan mengatakan nih begini nih, dia akan menyerahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang seperti yang tertulis di Matius ya. Baca-baca dulu datanya ya. Ya. Terus Matius 20 ayat 28 ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini dia. Ini Tuhan Yesus sendiri. Tetapi manusia, yaitu Kayapas, dia punya rencana yang lain. Dia malah berpikiran yang lain begitu, maksudnya di dalam ayat tadi yang abang bawakan tadi. Jadi justru mereka ingin membumbung Yesus itu keperluan politik seperti yang abang bilang tadi ya. Tapi kita tahu kan bahwa rancangan Tuhan kan bukan rancangan manusia, berbeda ya. Di Matius 20 ayat 28 kan jelas nih Yesus nih mengatakan demikian nih, untuk tebusan banyak orang. Terus tentang darahnya juga Yesus mengatakan demikian ya. Coba saya buka. Dia sebut begini tentang darah Yesus di Markus 14 ayat 24 ya kan? Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Begitu bang. Nah kalau kita baca lagi nubuatnya tentang kematian Yesus itu di Yesaya 53 ayat 10, bahwa Tuhan ingin meremukkan dia begitu. Jadi memang sesuatu yang berbeda. Tuhan merencanakan untuk tebusan banyak orang, tetapi di dalam konsep kemanusiaannya, manusia justru berbeda arah, berbeda rancangan. Dia malah merencanakan untuk hal lain begitu. Motivasi manusianya yang berbeda, tetapi kehendak Tuhan tentu berbeda juga gitu, rancangan Tuhan berbeda. Itu sebenarnya di situ Bang Juma. Oke. Seperti itu. Bang, mohon minta tolong Anda bacakan saya Yohanes 11 nomor 51 boleh? Ya, boleh. Saya buka Silakan. ya. Bentar. Silakan. Yohanes 11 51 ya. Ya. Hal itu dikatakannya bukan dari diri sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, untuk bangsa itu ya. Oke, saya ingin tahu dari abang, hal itu tidak dikatakannya dari dirinya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu, dia bernubuat. Pertanyaan saya, kalau bukan dari dirinya sendiri dia bernubuat, dengan nubuatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel, lalu dari mana lagi sumber nubuatannya ini? Tuhan Ya, atau iblis? jadi begini Bang Juma, memang kematian Yesus itu kan datang untuk Bani Israel nih, benar, itu benar ya, kita harus akui itu. Enggak, yang tadi itu bang, kayak pas bernubuat Iya, berarti kan dari Tuhan maksudnya kan, bukan Tuhan, dari kan? dirinya sendiri. Iya, Tuhan kan? iya. Nah, berarti sudah tepat.
mereka kemudian berencana membunuh Yesus untuk bangsa mereka supaya tidak terjajah oleh bangsa Roma. Anda kan mengatakan dari Tuhan. Oh, bukan. Hah, lalu Jadi ini kan bukan Tuhan yang untuk Tuhan memberi petunjuk kepada Kayapas agar mereka Iya. sepakat membunuh Yesus, betul? ya. Jadi begini Bang Juma. Ini Nubuatannya bukan apa? ini maksudnya untuk bangsa ini bukan untuk keselamatan dari penjajahan Romawi, bukan. Lah, Ini Gimana kan cerita? Yesus ini kan bukan dari saya utusan dari sorga loh, bukan dari delegasi satu negara untuk Bukan, pembebasan. bukan Jadi- begitu abangku. Mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas Roma. Lalu Itu pola pikir manusianya yang pola pikirnya seperti itu, Bang. Lah, Jadi memang kalau itu, dalam konsep itu tujuan mereka membunuh Yesus, dan nubuatan itu terjadi. Anda sendiri mengatakan, Bang, kalau itu Maksudnya dari begini, Tuhan, Bang. dari Tuhan katanya. maksudnya begini, Bang. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, ini bukan masalah pengutusan seorang prajurit dari negara ke negara lain, ya. Bukan, ini kan tentang keselamatan jiwa ini dalam arti roh, ya. Gitu. Jadi bukan di sini bukan memperjuangkan. Maksudnya apa ini, Abang saya? Nggak ngerti apa Iya, ini. maksudnya saya paham maksud Abang. Maksud Abang kan gini, bahwa Yesus ini diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel nih dari penjajahan Romawi, benar kan? Seperti itu ya? Bukan begitu. Anda baca dari data 45-nya, itu mereka khawatir. Mereka makanya bikin sidang. Imam kepala Mahkamah Agama, ahli Taurat, orang Farisi. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus hidup, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Lalu imam kepala berkata, kalian tidak mengerti apa-apa dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Apa yang dikatakan itu bukan dari dirinya sendiri, bahwa Ya, sebagai pas. lalu dari mana? Ya. Dari Tuhan. Dari kan? Tuhan, benar. Berarti ketika dia berkata nubuatannya, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatan kan? Dari Tuhan kan? Iya. Nah, Makanya saya bilang, Bang, iya, tunggu. Jadi Tuhan memberikan kemudian ilham kepada Kayapas terkait tragedi itu, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, betul? ya. Dari penjajahan Roma. Bukan, Bang, bukan. Kenapa? Bukan. Maunya abang larinya kemana? Bukan, Bang, bukan. Jadi karena apa? Yesus ini kan dari sorga nih diutus nih. Nah, terus Jadi ya keselamatan sorgawi, bukan keselamatan duniawi. apa ini abangku? Jadi contohnya gini, Bang. Kalau peperangan misalnya nih di Iran nih, kalau dari Indonesia diutus misalnya seorang jagoan, ya bolehlah kita katakan itu untuk keselamatan Iran ya, dalam hal peperangan dengan Amerika ya. Ini kan dia dari surga, jadi urusannya tentang roh dong. Keselamatan roh. Jadi keluar Begitu. konteksnya, orang-orang pelaku eksekutor pembunuhan ingin membunuh Yesus karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Kenapa larinya ke roh? Abang, jadi masa dari surga datang untuk perang-perangan secara duniawi kan enggak? Apa sih abang? Jadi Yesus. abang yang nggak ngerti. Jadi abang ini nih seperti Nabi Muhammad nih diutus ke Arab untuk apa? Kan bukan untuk masalah perang, tapi untuk keselamatan jiwa, roh. Kan gitu. Nah, Nabi itu tidak pernah diutus Bang untuk peperangan, untuk menyelamatkan satu negara dari jajahan ini, bukan, nggak pernah Nabi itu. Musa diutus untuk menyelamatkan. Jadi makanya kita bangsa harus tahu, Bang. Israel. Injil itu apa tujuannya? Aduh, mulai Itu masuk kan doktrin. bukan nuklir. Itu Injil itu apa? Mulai masuk tim gereja masuk nih. Jurus doktrin. Jangan ajarin saya doktrin abangku. Saya udah tamat cara-cara kalian. Udah tamat saya.
Cara-cara Kristen. Yesus itu bawa Injil nggak? Kan nggak bawa Injil nggak? Apa hubungannya? Kita berbicara tentang nubuatan penyaliban. Dia bukan duta masalah ini, Bang. Abang salah paham. Orang Yahudi yang dia kutanya ini, orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama ingin membunuh Yesus itu latar belakangnya apa? Latar belakangnya karena faktor politik, bukan dosa waris, bukan nebus dosa, bukan menyelamatkan Kristen. Itu muncul belakangan konsep Lalu itu. untuk apa Injil itu, Bang Juma? Mengajak Bani Israel untuk kembali kepada Taurat. Berarti kan bukan untuk masalah Romawi kan? Ya, justru karena itu ini yang saya tanya penyaliban, Bang. Iya, paham saya. Bukan Jadi misi abang tadi paham kok gitu. abang tadi bilang. Sekarang saya ulang lagi. Yesus itu dibumbun supaya jangan direbut Romawi, katanya abang tadi. Yesus Nah, begitu ya? ingin mereka bunuh karena mereka beranggapan dengan membunuh Yesus bangsa mereka tidak dirampas Roma. Oh, beranggapan. Oh, kalau udah beranggapan kan lain lagi, Bang. Loh, kan mereka pelakunya, Abang. Mereka pelaku penyaliban. Iya. Makanya kita tanya, hei kalian ingin membunuh Yesus karena apa sih? Karena tidak mau bangsa kami dirampas Roma. Titik. Anggapan mereka, Bang. Tetapi tujuan Yesus kan keselamatan, makanya dia bawa Injil, Bang. Bukan misi perdamaian perang. Jangan Anda campur baurkan antara doktrin gereja dengan kejadian di TKP. Beda kasus. Bukan. Tadi kan abang bilang nih, Yesus itu dibumbun, ya kan? Dibumbun. Mereka takut kalau Romawi ini tadi merampas, gitu ya? Merampas Gitu ya? bangsa mereka. Bangsa mereka. Nah Maka sekarang Yesus dibunuh. Yesus itu bawa Injil nggak? Apa hubungannya? Coba, apa hubungannya? Coba. Kan abang kan bilang tadi, Yesus ini seolah-olah, ya, seolah-olah nih, Yesus ini ada misi khusus diutus Tuhan antara Romawi dengan Israel nih. Nggak ada Kan bukan hubungannya itu dengan saja. Romawi. Nggak ada hubungannya dengan Romawi. Jadi kenapa abang bilang tadi katakan? Kan Kenapa abang katakan? dalil. Kan Anda baca dalil. Jadi kan yang gini, Bang, saya melihat abang ini seakan-akan jadi tujuan Yesus itu hanya untuk menyelamatkan Israel atau dari Romawi, begitu ya? Begitu saya lihat nih. Itu kan anggapan orang Israel, Bang. Anda tidak ngerti konteks, makanya tanggalkan doktrin gereja dulu. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus. Tidak sesuai dengan keinginan mimpi-mimpi Kristen. Mimpi Kristen salib nebus dosa. Tapi ternyata tidak. Penyaliban itu latar belakangnya karena faktor politik. Sampai mereka sepakat membunuh Yesus. Karena mereka takut bangsa mereka dirampas Roma. Maka mereka berkongkok-kongkok ingin menyalib Yesus. Titik. Setelah terjadi penyaliban yang latar belakangnya supaya mereka nggak dijajah Roma, beberapa tahun kemudian muncul sekte baru di luar mereka, mengambil cerita penyaliban itu mendudukkan pada cerita yang berbeda. Yesus mati menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Dari mana ilmunya? Itu Matius kan cuma 28 ayat 20. Tadi kan saya sudah baca tuh. Yesus sendiri yang mengatakan. Terbalik, Matius 20 no 28. Abang dengarkan. Tulisan Matius, tulisan Markus, tulisan Paulus itu ada setelah tragedi penyaliban. Mereka menulis sesuai dengan selera. Apapun bisa mereka tulis. Tapi yang menentukan Oh, Bang, ini Bang Juma salah. Roh Kudus itu diutus setelah dia naik ke surga. Jangan bahas doktrin dulu. Yohanes Kejadian 14 ayat 26. Coba Bang buka Yohanes 14 ayat 26. itu bukan Roh Kudus itu diutus untuk mengajarkan segala sesuatu, mengingat apa yang dikatakan Yesus, Bang. Jadi Kan itu Abang bukan- jangan salah. bukan ke Penguasaan situ. itu bukan di Yesus. nggak ada Yesus hubungannya. di dunia. Nggak ada hubungannya. Ada dong nggak ada- hubungannya. Tadi Abang bilang nih, Markus itu ditulis setelah Yesus. Bukannya Gitu. tua. Ya memang semua kitab itu Sekarang ditulis setelah pertanyaan Yesus naik ke surga. Pertanyaan saya ke abang nih. Orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus
karena ingin tebus dosa mereka atau karena takut bangsa mereka dirampas? Jawab. Perbedaan rancangan manusia dengan rancangan Tuhan jelas beda. Alamak. Mereka merancang ingin Alamak. Itu beda-beda, Pak. Saya tanya orang Yahudi, jangan bawa doktrin dulu. Yesus katakan dia ingin menebus dosa. Nyawanya tebusan dosa. Doktrinnya Begitu. parah. Doktrin Anda Bukan. nggak sama saya. Matius 20 ayat 28, Bang. Abang baca Saya aja. bertanya saudaraku, orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat sepakat membunuh Yesus karena ingin dosa mereka ditebus atau supaya bangsanya tidak dirampas Romawi. Mana yang betul? Jadi gini, Bang. Yesus memberi nyawanya untuk tebusan dosa, tetapi orang-orang Yahudi berpikiran lain. Aduh. Nah, itu. Jadi jangan samakan, Bang. Itu harus Saya dibedakan. tidak tanya doktrin, saya tanya orang Yahudi ini Iya. sepakat membunuh Yesus karena apa? Begini, Bang. Tentang orang Yahudi, latar belakangnya membunuh Yesus, mau apapun itu tidak kita masalahkan. Ya, itu. Persoalannya yang harus Kenapa kita Anda? Bukan itu. Yang menjadi masalah ini gini, Bang. Kenapa? Yesus itu memberikan nyawanya Nggak untuk ada tebusan urus- dosa. Itu nggak- perkataan nggak Yesus. ada urusan Itu dengan perkataan doktrin Yesus. gereja. Tidak ada urusan dengan itu. Itu Yang bukan saya doktrin tanya- gereja, doktrin Yesus, Bang. Saya tidak tanya doktrin Bapak tentang pengakuan-pengakuan yang konon Yesus berkata. Saya nggak tanya itu. Yang Saya tidak peduli dengan motivasi Israel mau apapun. Yang saya pedulikan adalah ini kita motivasi Tuhan. diskusi, alamak, kita diskusi. Anda di bawah. Ya, makanya saya katakan- Aduh, saya nggak bisa diskusi dengan orang bodoh. Maaf. Aduh. Bukan. Abang mau samakan motivasi Tuhan dengan motivasi. Turun. Ini bukan gereja. Saya tidak tanya doktrin Anda, doktrin Bahlul yang kayak gitu. Doktrin pembodohan. Saya nggak tanya itu, toyol. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Yang saya tanya, tuan rumah ingin menyalib Yesus ini karena apa? Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya kebodohanmu. Dengan pedenya, saya tidak peduli nenekmu kiper. Saya tidak tanya iman lo. Yang saya tanya orang-orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Apakah karena dosa waris mereka yang ingin mereka tebus dengan darah Yesus? Atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Begitu, gendut. Aneh. Doktrin mau disuapin ke saya. Sudahlah tadi disuruh percaya Yesus juru selamat. Apalah agama kayak gini. Pantasan agama kamu itu tidak bisa berkembang di tempat tanah kelahiran para nabi. Jangan memaksa doktrin, jangan. Saya bertanya, apakah orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkongkol sepakat menyalib Yesus, membunuh Yesus karena ingin dosa mereka ditebus, atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Tinggal Anda jawab. Tuyul. Astagfirullahaladzim. Gaya lu selangit lu, gaya lu selangit. Ilmu zong, doktrin dogma aja lu besarin. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Ayo moderator, naikkan lagi kalau masih ada pasien. Dari tadi orang gangguan semua yang naik. Orang gangguan kejiwaan, gangguan logika sehat. Halo, selamat malam.
Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Dari mana abangku, sekte mana? Depok Bang. Ada sekte baru, sekte Depok. Katolik atau Kenapa? Protestan? Katolik, Protestan atau apa nih? Oh Abang nanya agama. Iya. Oh saya Islam Bang. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Salam kenal Bang. Salam kenal Bang Baik, Bang. Mando. Oke. Orang Depok. Ada Kalau yang ingin... saya Mandailing Bang. Oh, Mandailing. Iya, Tapanuli iya. Selatan. Melayu itu ya? Merantau ke Depok. Melayu. Bisa juga disebut Melayu. Cuman pas nonton tadi lucu aja ngeliatnya. Iya. Susah sulit. Kita harus perang argumentasi, satu pakai akal, satu pakai akal-akalan ilusi ini. Berat. Menghayal. Nah, betul. Oke Bang, kita sapa. Oh, iya. Tamunya turun. Sudah mulai ngantuk moderator di bawah. Silakan dinaikkan lagi saudaraku yang oten, silakan. Mati meja. Balasian anaka. Ayo. Silakan. Mumpung baru jam 1. Halo. Halo, Ya, silakan buka kamera, Bang. ya Bang. Sebelum saya buka kamera, boleh buka maskernya nggak? Kenapa? Harus lah, biar fair. Kenapa harus pakai masker aja dulu, Bang? Buka kamera pakai masker. Oke. Ya. Bentar. Siap. Dari Katolik apa Protestan abang ini? Saya Protestan. Protestan. Iya baik Bang, terima kasih. Iya. Saya di sini nggak pingin debat. Saya nggak pingin adu argumen, tapi saya hanya mau meluruskan terkait dengan topik yang abang angkat terkait dengan nubuatan Kayafas ya. Oke, silakan buka masker dulu Bang, baru jelaskan ke kita gitu, biar saya tidak ngantuk. Gini masker enaknya abang juga buka kan gitu, biar kita Pakai sama gitu masker, kan, lebih enak. pakai masker aja Bang, pakai Masa masker saya aja. buka masker abangnya enggak. Ya, Anda pakai masker juga kayak saya gitu maksudnya. Kenapa? Buka kamera, gitu bagus. Iya ini saya pakai. Iya sudah cukup dengan begitu. Jadi gini bang. Sip, silakan. Iya, jadi maksud saya gini. Ini yang jadi persoalan terkait dengan apa yang abang sampaikan, bahwasanya ini terkait dengan agenda politik ya antara bangsa Israel sama Roma. Tapi sebenarnya di sini penekanannya itu bukan soal agenda politik sebenarnya bang, tetapi ini mengenai iman, kepercayaan, dan keyakinan yang menjadi latar belakang utama kenapa sampai mereka itu pingin Yesus itu dihukum mati, disalibkan. Karena di sini Tertulis di mana itu Bang? sangat jelas di dalam ayat ini terdapat pada ayatnya yang ke-48. Itu sudah sangat jelas. Ya. Apabila kita biarkan dia
semua orang akan percaya kepadanya. Dan Dan orang-orang Roma itu akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi penekanannya di sini dia lebih kepada kepercayaan antara orang-orang atau bangsa-bangsa yang ada di Israel yang akan berpengaruh kepada bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu, Bang. Sehingga kalau itu dibiarkan, otomatis akan berimbas kepada bangsa Israel itu sendiri. Jadi dari situ Yesus harus dikorbankan karena kepercayaan itu dengan mujizat-mujizat yang sudah ia lakukan. Seperti itu, Bang. jadi Karena itu aja. jadi latar belakang mereka menyalib Yesus karena mau menebus dosa atau karena mereka tidak mau bangsanya dirampas sama orang Roma. Gini. Dari perbuatan mereka yang rela mengorbankan Yesus, itulah dosa yang telah mereka perbuat. Penyaliban, Bang. Penyaliban yang Ya, terjadi. benar. Penyaliban yang penyaliban Gini, yang Bang. penyaliban. Bentar, saya jelaskan dulu. Konteks penyaliban itu sudah tercantum sejak perjanjian lama, bukan Di mana hanya itu? perjanjian. Di mana itu, Bang? Oke. Saya minta abang bukakan di Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Itu Yes. imam-imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi nggak ngerti dalil itu. Oh, bukan. Itu nubuatan itu sudah ada sejak perjanjian lama. Bang. Iya, makanya imam kepala Mahkamah Agama yang Anda lebih tahu dari mereka gitu maksudnya. Gini, nubuatan itu, firman itu ada sejak perjanjian ini. Ya udah makanya saya tanya, apakah orang Farisi Mahkamah Agama imam kepala tidak mengerti tentang nubuatan itu? Gini, seperti ini nih. Soal nubuatan itu, konteks saat itu ada orang atau bangsa-bangsa yang udah percaya tentang nubuatan itu, tetapi Yang karena punya konteks- kitab tidak paham tentang kitab itu. yang maksudnya yang punya kitab yang mana ini, Bang? Imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi, Anda ragukan ilmunya tentang Bible? Terus Anda hanya umat terjemahan lebih paham kitab Yesaya daripada imam kepala? Hah? Bukan seperti itu, Bang. Yang sekarang gini, konteksnya gini. Abang kan berbicara tentang nubuatan Kayafas, kan? Dengarkan saya dulu, abangku. Dengarkan dulu. Bentar, jangan lari kemana-mana dulu gitu. Anda yang lari ke Yesaya. Gak gini. Anda yang lari ke Yesaya. Anda Apakah- berbicara suatu. Apakah Saya- yang punya kitab tidak tahu Yesaya? Anda lebih tahu. Saya baca sesuai dengan firman yang ada. Mereka bukan ahli kitab. Mereka ahli kitab, mereka ahli Taurat. Tapi Anda lebih tahu daripada mereka. Ada imam-imam kepala, ada orang-orang Farisi. Mereka bukan mereka satu fase. mereka nggak tahu tentang kitab Yesaya. Anda lebih tahu gitu maksudnya. Abang jangan tanya itu ke saya dong. Masa abang bisa tanya? Masalahnya demi dengar dulu. Gini. Dengar. Gini dulu, Bang. Konteks kita sekarang beda dengan mereka yang ada di zaman dulu. Iya, dari mana Anda lebih tahu daripada yang punya kitab? Nih, Kitab itu diturunkan dari mana? dengarkan. Kalau Anda tahu nih, kayaknya Anda belum tahu. Setelah mereka sepakat membunuh Yesus, Anda baca Markus 14 nomor 1. Mereka bersepakat melakukan tipu daya. Baca kemudian Matius 26 nomor 4. Imam kepala Mahkamah Agama bersekongkol membuat tipu muslihat. Anda baca 26 Matius 26 59. Mereka berkongko-kongko untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau ada nubuatan di kitab mereka, kenapa harus membuat kesaksian palsu? Kenapa harus berbuat tipu muslihat? Kenapa? Gini, Kok Anda ngarang?
sebagaimana dalam firman Tuhan di kitab Perjanjian Lama di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 di situ Itu menekankan untuk Hezekia, bukan untuk Yesus itu. Itu untuk Ya. Hezekia. bagaimana Bang? Di situ menerangkan tentang kelahiran Yesus sebagai Raja Damai. Telah lahir, telah lahir. Coba Abang baca ayatnya. 600 tahun sebelum Yesus lahir tertulis telah lahir. Bentar. Nubuatan tentang kelahiran Yesus itu tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama jauh sebelum ada kitab Perjanjian Baru. Menurut Anda, Enggak, ini tercatat kok. di mana? Coba tunjukkan. Sekarang Di saya mana? yang baca biar semua orang yang ikut Iya, silakan. Anda Baca. lebih paham daripada orang-orang Yahudi ya, yang punya Dan- kitab. Saya berbicara sesuai kebenaran Alkitab. Iya, justru itu saya bertanya, kalau ada nubuatan seperti itu, kenapa mereka melakukan tipu muslihat? Tadi saya mau jelasin, Abang tinggal Kalau bicara. ada nubuatan itu, baca Yohanes 11 nomor 54, kenapa Yesus sembunyi lari ke Efram? Soal konteks lari ke Efrat itu bukan melarikan diri. Tapi Kalau Yesus melarikan diri, kenapa waktu peristiwa penangkapan dia di Taman Getsemani dia tidak kabur, tapi dia itu bukan Yesus, itu sudah bukan Yesus yang di situ. Itu sudah bukan Yesus. Dengar kata Yesus, dengar. Di Lukas 21 nomor 8 Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kau percaya. Ketika Yesus di bukit Getsemani, datang Yudas sama orang-orang tentara. Bukan bukit, taman. Itu bukit di situ. Daerahnya dataran rendah. Alah, nggak usah taman bukit sama aja. Nah, sekarang ketika kemudian Abang, jangan gitulah Bang. Abang bicara Bible, bicara ini tapi nggak tahu, gitu loh. oh iya. Bukit. Oke. Oh ya bukit. Iya bukit. Bukit. Iya taman ya taman. Iya taman. Cari Nah, Abang di malam ini tentang nubuatan Kayafas. Apa? Tentang nubuatan Kayafas. Kenapa? Apakah Abang masih tetap berprinsip bahwa itu politik? Oh iya jelas dong. Politik dong. Saya ulang kalau begitu. Saya ulang pertanyaan saya kalau begitu. Saya ulang. Imam Kayafas dengar. Saya ulang. Imam Kayafas bersepakat membunuh Yesus karena dosa waris atau karena takut bangsanya dirampas Roma? Jawab. Itu ayatnya Bang. Dalilnya Yesus datang untuk menebus dosa manusia. itu doktrin Kristen. Aduh. Dari mana Bang? Itu doktrin kalian. Kalian mau bebas melakukan dosa, Yesus yang nanggung. Itu karakter kalian tuh. Sekarang yang kita permasalahkan ini, orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi yang lebih tahu Bible bersepakat membunuh Yesus karena apa? Ingin dosa waris ditebus atau ingin bangsanya jangan dirampas oleh Roma? Jawab jujur. Coba ulang Bang pertanyaannya. Mereka ingin membunuh Yesus, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, karena ingin dosanya ditebus atau karena ingin bangsanya jangan dirampas Roma? Kalau konteks pada saat itu, mereka ingin supaya mereka tidak dirampas oleh Roma. Udah selesai. Berarti itu latar belakangnya kan penyaliban? Karena salah satu faktor yang sudah saya bilang tadi. Sekarang- bentar. Sekarang di mana orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena faktor dosa waris? Di mana? Sekarang gini Bang.
Tidak bisa abang mengatakan bahwa itu dosa waris. Lah, kalian kan mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa kalian dari Adam. Ini dosa manusia. Itulah dia. Sama aja. Beda, Sekarang tolong tunjukkan di mana orang Yahudi menyalib Yesus karena ingin menebus dosa-dosa orang Kristen. Mana dalilnya? Gini bang, gini, saya mau bilang, konteks abang yang bilang bahwa Yesus datang untuk menebus dosa kita, itu salah bang. Yesus datang bukan untuk menebus dosa kita, tapi dosa manusia. Semua umat manusia. Di mana orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena ingin menebus dosa seluruh orang. Mana? Cepat, dalilnya mana? Jurus gereja Anda tidak mempan sama saya. Gini ya bang. Gini terus dari tadi, mana dalilnya orang Yahudi ingin menyalib Yesus karena dosa manusia, mana? Saya nggak pakai konteks perjanjian baru ya, karena kalau di perjanjian baru nanti dibilang Orang Yahudi ingin menyalib Yesus, mereka eksekutor. Latar belakangnya mereka ingin membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Roma. Anda mengatakan untuk dosa manusia. Mana dalilnya orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa manusia? Mana dalil? karena saya nggak pakai perjanjian baru bang, saya pakai perjanjian lama. Dia Mau pakai apapun, pelakunya, eksekutornya ingin membunuh Yesus karena perjanjian lama atau karena mereka takut bangsanya dirampas Roma? Jawab. Tadi kan saya sudah bilang di Yohanes 43 itu kan dijelaskan dalam firman itu bahwa apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita. Jadi ketika pada saat itu konteksnya itu banyak orang percaya itu sudah melihat bahwa Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Yes. Ya, itu sehingga ketika waktu itu kalau dia tidak dikorbankan, maka bangsa Roma akan datang membinasakan bangsa. Itu tahu. Iya, itu Berarti mereka ingin membunuh Yesus karena faktor apa? kepercayaan. Karena faktor Kepercayaan iman orang-orang saat itu yang sudah percaya terhadap segala sesuatu yang mujizat yang Yesus sudah lakukan. terus apa hubungannya dengan dosa coba? Ketika mereka melakukan tindakan itu dengan mengorbankan Yesus, apakah itu bukan dosa? Dosa. Berarti penyaliban mengakibatkan dosa kan? Bukan menghapus dosa. Ini yang jawab tadi, bukan saya. Berarti penyaliban mengakibatkan dosa. Gini bang, kebenaran suatu hal yang berkorban demi kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Karena gini, abang sendiri bilang tadi kan, Apa itu? dosa kan? Berdosa kalau menyalib Yesus. Iya. Nah, bukan menghapus dosa, tapi berdosa. Aduh. Bang gini bang, dan pengorbanan Yesus itu dengan perbuatan yang mereka lakukan dengan mengorbankan Yesus itu telah menjadi dosa bagi mereka. Ya terus Anda yang ditebus, Anda ditebus, mereka yang berdosa gitu. Gini bang, saya baca lagi ya. Bentar, saya baca. Anda yang panen dari kejahatan orang, dari perbuatan jahat orang, Anda yang selamat. Berarti mereka pembunuh Yesus adalah pahlawan bagi Anda. Gini bang, abang bisa buka lagi di Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Jangan pakai jurus doktrin. Ini bukan jurus doktrin bang. Lah kenapa? Apa hubungannya dengan tragedi salib dengan Yesaya 53? Di situ dinubuatkan. Dinubuatkan apa? Kalau itu dinubuatkan, kenapa mereka yang punya kitab harus melakukan tipu muslihat? Tipu muslihat yang mana nih? Coba Anda baca, aku bilang, makanya baca Matius 26 nomor 4. Abang, jangan gitulah bang. Gini bang, abang membuka forum diskusi ini. Apa yang saya sampaikan abang juga harus dengar. Ya saya dengarkan, tapi kan pertanyaan saya,
Ini yang saya mau abang Orang- baca dulu. Kenapa saya harus membaca hal-hal yang hanya doktrin? Kenapa? Itu bukan doktrin, Bang. Siapa yang mengatakan bahwa penyaliban itu dilatar belakangi oleh Yesaya 53? Siapa? Saya bukan bilang ya saya 53 buatan. Tapi itu nubuatan tentang kegenapan yang akan terjadi tentang Yesus di sana. Itu kata Anda. Itu kata Anda. Yang punya kitab Bang, mengatakan itu enggak? gini, Bang. Udah gini, Bang, saya capek kalau mau debat sama Ya abang. makanya jangan pakai doktrin kalau sama saya. Jangan Bukan. pakai doktrin. Saya bukan dari kalangan tokoh agama atau saya bukan. Jangan pakai doktrin kalau sama saya, jangan, Bang. Anda habis kalau pakai doktrin. Habis. Sudah ribuan orang yang ingin melumpuhkan argumentasi saya pakai doktrin, tidak berhasil. Anda mendoktrin itu, Anda mempertontonkan ketidakberdayaan Anda untuk mengusung konsep keyakinan atau kepercayaan agama Anda. Anda harusnya mematahkan dengan data valid bahwa penyaliban itu terjadi karena unsur dosa mereka ingin ditebus. Mana datanya? Tidak ada. Anda malah mengklaim itu sudah dinubuatkan di Yesaya 53. Kalau sudah dinubuatkan, berarti orang Yahudi tahu, orang Farisi tahu, mahkamah agama tahu, imam kepala tahu. Boro-boro mau mengatakan ada nubuatan, malah imam kepala bernubuat. Bernubuat apa? Yesus harus mati untuk apa? Untuk bangsa mereka. Mati karena apa? Untuk membebaskan mereka dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka. Dari siapa? Dari Romawi. Anda mau loncat ke Yesaya 53, sementara yang punya kitab melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu. Kenapa dia tidak mengatakan Yesus hormat komandan? Ya, apa kata Yesus? Apa? Anda kan sudah dinubuatkan di Yesaya 53, dan yang menubuatkan itu Anda sendiri kan? Oh iya. Terus. Nah, sudah tibalah saatnya nubuatan itu kita genapi. Oke, kalau begitu kalian siapkan kayu palangnya. Siapkan siapa yang kemudian menombak saya, siapkan siapa yang menggantung saya. Di mana kita akan mengadakan acara ini? Mari kita berpesta. Yesus dan para penyalib berpesta. Karena mereka sedikit lagi dosa-dosanya akan ditebus. Kalau itu memang Yesus adalah Bapa dan Bapa menubuatkan kematiannya dan Yesus adalah Bapa yang harus mati, Yesus datang, hai teman-teman, iya Tuhanku yang Bapa yang turun jadi anak. Kita sudah sedikit lagi waktunya untuk nebus dosa dunia loh. Oh ya, siapkan karung goni, siapkan sabuk kelapa, siapkan semuanya yang kita butuhkan. Hore! Tuhan kita yang baik sudah mau mati untuk kita. Ayo mari kita upacarakan. Ini malam terakhir, besok Tuhan kita mau nebus dosa. Berpestalah mereka kemudian. Gak perlu kesaksian palsu, gak perlu tipu muslihat, gak perlu iblis merasuki Yudas, tidak perlu Yudas berkhianat. Ngapain? Tuh ini sudah direncanakan. Tapi apa? Pret! Mana ada? Yohanes 11 54. Yes, untuk itulah, sejak itulah Yesus tidak lagi menampakkan diri. Kenapa juga dia berdoa? Oh Bapa. Kenapa dia harus berdoa? Sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendak gue, tapi atas kehendak lo. Kenapa dia harus berdoa? Maka malaikat turun dari surga memberikan kekuatan kepadanya. Lalalala. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa? Kalau memang sudah ada nubuatan, ada rencana, kenapa harus kayak gitu?
Aduh, pening kali kau kan, pening kan? Tidak bisa doktrinmu tembus. Jelas-jelas orang Yahudi ahli kitab mahkamah agama melakukan upaya-upaya pembunuhan dengan cara-cara membuat siasat, tipu muslihat, kesaksian palsu. Bahkan Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, mereka semua imam kepala mahkamah agama orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Kenapa harus dengki kalau sudah ada nubuatan? Tinggal dipanggil aja, Tuhan Yesus, sini, sini Tuhan. Kenapa? Ini mau disalib sedikit lagi. Oh iya, lupa. Kalau sudah ada nubuatan, sus, ada salib, dekat lagi disalib. Dosa-dosa kita, dikit lagi dosa kita dihapus. Besok ya Tuhan. Oh iya, iya, iya. Pret. Boro-boro. Malah Imam Kayapas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Demi untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan tempat suci dan bangsa mereka dari Roma. Berat kan? Berat. 2000 tahun loh, 2000 tahun. 2000 tahun. Ayo saudara, Mado Glass, semangat subuh, silakan. 2000 tahun. 2000 tahun kurang lebih. Halo saudara Mas Dok. Sarkodes. Dosa ditebus. Orang Yahudi lah yang pertama kali. Mereka bangsa Tegar Tengku. Mereka lah yang pertama kali. Tuhan cepat, 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 penyaliban cepat. Kami dulu punya dosa terlalu banyak. Ayo cepat, mana darahmu? Tombak ketepak. Halo saudara Mas Doklas, buka kamera. Dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Halo? Tidur dia host, moderator tidur. Sekte Depok. Ses saja ke. Ada orang menganggap penyaliban sebagai dosa. Begitu ditanya eksekutor, apakah betul kalian menyalib Yesus karena nubuatan, karena ingin nebus dosa, karena ia sayang? Wah. Halo, selamat subuh. Beranak Deborah. Kasihan juga ya, kasihan. Tapi ini kita lakukan karena kita sayang ya teman-teman. Kita sayang mereka, kita tidak ingin mereka tetap tidak memahami konteks yang ada di dalam Bible mereka. Padahal kalau mereka lihat di situ sudah judulnya kesepakatan membunuh Yesus. Apa kesepakatannya? Yesus harus mati untuk apa? Untuk supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Begitu. Maka dia harus dibunuh. Pertanyaannya, berhasilkah kesaksian-kesaksian palsu tipu muslihat dan juga upaya iblis merasuki Yudas
menghantarkan Yesus dibunuh? Berhasilkah? Atau apakah penyaliban Yesus itu berasal dari tipu muslihat, hasil dari tipu muslihat? Nah, itu berat itu. Oke moderator, kalau sudah ada, mungkin kita bisa rehat. Kalau memang sudah tak ada otennya lagi, karena yang minta ini ada Edis TV kita naikkan. Kenapa bukan Edis yang naik? Halo, semangat subuh. Halo. Tadi ada Edis, mana dia? Mute, di mute, di mute. Paling begitu nanti kalau dia di mute, di mute. Mana dia? Tadi ada kuliah. Minta lagi, Des. Mana tahu lu kamu sudah sembuh, naik sini. Mana dia? Kok di mana dia? Kabur dia ya? Nggak ada lagi teman. Halo. Nggak ada, tadi ada Edis. Pas ku tengok ada tadi, tapi nggak ada lagi. Semangat subuh teman. Halo. Halo. Cek cek cek. Tadi Edis minta permintaan naik, tapi ternyata begitu saya naikkan tidak ada lagi. Halo saudara, gimana ini? Moderator, teman-teman kita istirahat ya. Di tempatku udah pukul 2 lewat 20 menit. Halo saudara Nita. Halo. Iya, dari sekte mana? Protestan. Silakan buka kameranya. Gimana? Buka Udah? kamera. Belum Ibu. Udah? Gimana caranya? Tinggal ditekan. Iya. Oh. Ibu jam segini belum tidur Ibu. Kenapa? Habis ambil minum terus ngeliatin ini kayaknya seru. Oh Tentang iya. apa ya? Terkait nubuatan Imam Kayafas, Yesus mereka upayakan mati demi untuk menyelamatkan bangsa mereka dari Roma. Ternyata bukan karena ingin nebus dosa gitu. Mereka menyalib Yesus bukan karena ingin dosa mereka dihapus. Ini di ayat berapa ya? Di Yohanes 11. Yohanes 11 Ibu bisa baca di data nomor 45 sampai 57. Saya baca ya. Silakan Ibu. Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Ini pada saat apa ya? Oh, pada saat Lazarus dibangkitkan. Iya, betul. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan pada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu.
Dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah mereka berkata seorang pada yang lain, "Bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Begitu. Iya. Terus Ya itu, Ibu baca sendiri kan bahwa mereka bersepakat membunuh Yesus agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. ya, kalau yang tertulis di sini benar begitu. Berarti tidak ada orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama orang Farisi menyalib Yesus itu karena dosa waris kan? Atau ingin nebus dosa dunia? Kalau berdasarkan bacaan ini ya, yang Bang Suma kasih tahu ya, berdasarkan bacaan ini sih kalau aku melihat sebab orang itu membuat banyak mujizat. Jadi Yesus itu karena Yesus membuat banyak mujizat dan banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang imam-imam kepala dan orang Farisi itu ingin menangkap Yesus. Dan juga kalau di sini kalau aku baca berdasarkan ayat firman ini, jadi pertama karena banyak mujizat yang dibuat Yesus, banyak orang yang datang dan percaya kepada Yesus, benar? Iya. Kan begitu kan? Kemudian kedua orang Farisi dan kepala para imam besar itu ingin menangkap Yesus juga dan ingin membunuh Yesus juga, karena selain membuat banyak mujizat dan orang banyak percaya juga agar orang Roma tuh tidak merampas tempat suci mereka dan merampas tempat suci dan bangsa Yahudi itu sih, berdasarkan ayat itu aja menurut aku ya benar sesuai dengan ayat ini. Kenapa Yesus ingin ditangkap menurut ayat ini? Karena Yesus membuat banyak mujizat. Pertama, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Ya kan, kalau kita baca dari ayat awal, dari ayat pertama nih, kalau kita baca ini kan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan orang banyak melihat mujizat yang dibuat Yesus. Yesus membuat mujizat Lazarus dari mati menjadi hidup. Sehingga banyak orang datang dan percaya pada Yesus. Nah, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, imam-imam itu tidak suka banyak orang percaya pada Yesus. Sebab itu mereka berusaha bagaimana kita bisa dapat nih ayat 45 ya, saya baca lagi. Banyak orang Yahudi yang datang melawat Maria yang istilahnya Lazarusnya mati, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi. Jadi ada orang mata-mata nih pergi kepada orang Farisi, itu seperti para imam-imam lah ya, dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Jadi imam-imam kepala ini takut gitu, orang-orang banyak akan mengikuti Yesus oleh karena Yesus membuat banyak mujizat. Dan juga orang-orang Yahudi takut orang-orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itulah akibat sehingga mereka mau menangkap Yesus dan membunuh dia. Itu aja sih Bang Suma, cuman saya nggak bisa diskusi lagi karena saya udah jam segini mau tidur. Saya cuman ingin menjelaskan memang apa yang dikatakan Bang Suma dengan di sini jelas, tapi akibat dia mau ditangkap oleh orang Yahudi karena Yesus membuat banyak mujizat, membuat orang banyak percaya pada Yesus, dan itu orang mahkamah agama bahkan juga orang-orang Farisi tidak mau banyak orang percaya dan ikut Yesus karena Yesus memberikan banyak mujizat, membangkitkan orang mati Yesus. Itu yang saya lihat sesuai dengan ayat ini. Oke, udah ya Bang Suma, saya mau pergi dulu. Oke, karena udah mau tidur. Terima kasih Bang Suma. Biarlah orang Kristen bisa juga mengerti, nggak usah lari kemana-mana. Apa yang ditunjukkan oleh Bang Suma itu sesuai dengan apa yang tertulis. Oke, makasih. Oke, makasih Bu. Jadi kalau Yesus dibiarkan bermukjizat
maka akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Apa kepercayaannya? Yesus Tuhan atau Yesus utusan Tuhan? Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Jadi mau banyak orang percaya ke, mau segudang orang percaya ke, orang percaya Yesus utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu Ibu ya. Nah, karena hal itu terjadi, maka imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi bersepakat membunuh Yesus, karena kalau tidak dibunuh maka bangsa mereka akan dirampas oleh Roma. Maka sepakatlah mereka membunuh. Kesepakatan ini muncul karena tidak mau bangsanya dirampas oleh Roma, bukan karena dosa walis. Ternyata 2000 tahun pendeta mengkhotbahkan dosa kalian ditebus dengan darah Yesus, ternyata bukan karena itu Yesus disalib. Nah, itu diprank sama pendeta sama pastor di gereja. Halo, selamat malam. Wow, pendeta Madiaman Sebua. Makasih Mas Dori. Barakallahu fiik. Buka kameranya abangku pendeta yang cakep dan ganteng. Silakan, jangan malu-malu. Anggap saja saya jemaatnya. Nanti akhir bulan saya bayar perpuluhan. Silakan. Pak pendeta, sudah tidur kah? Pak pendeta sudah tidur kah? Buka itu, kita punya kamera Bapak. Bapak pendeta, kita orang mau didoakan Bapak. Pak, Bapak sudah tidur kah? Anak Tuhan bisa tidur? Bapak pendeta, kenapa turun Bapak? Kita orang mau pengakuan dosa. Tadi kita ada ngambil punya orang ayam, orang diambil. Tidak permisi ngambil ayamnya orang Bapak. Kita mau pengakuan dosa dengan sedikit isi amplop. Halo saudara Kunil. Halo. Ya, halo. Dari sekte mana Bang? Dari sekte apa ini, Bang? Protestan atau Katolik? Belum tahu lagi nih Bang agamanya nih, Bang. Wah, kacau ini abangku. Kita Depok, sambut ya. Agama Depok. Iya, udahlah, agama Depok. Yang di bawah siapa namanya? Silakan style. Sekte Depok itu Bang. Style dari mana? Tadi ada pendeta tak mulai berkata-kata betul benar tak mulai berkata-kata Bapak itu tadi. Padahal cocok kami kalau kita berdua berbicara, tidak usah ada yang lain. Berdua aja kita kan ya. Yang lain mendengarkan, kita berkata-kata, mulutku berbicara dan mulutmu ngomong-ngomong. Wih, mulut kok mulut? Ibag mulut yang tampil ini. Halo Abang Yohanes. Demum prakatuak Bang. Haleluya. Haleluya. Ya, halo, assalamualaikum. Haleluya. Haleluya. Orang Yahudi atau Yahudi asli atau ini nyamar-nyamar Yahudi. Haleluya, haleluya. Itu doa aja orang Yahudi.
Kalau kita orang Indonesia halilintar. Masih adakah? Tadi ada Edis, berani dia datang ke sini ya. Apa luka-lukanya udah sembuh? Mau menghadapi gurunya. Edis. Halo, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sekte mana, Bang? Aku dari Islam. Islam, Bang. Oh, Islam. Iya. Assalamualaikum, Kak. Iya, Ya, Dek. aku cuma Waalaikumsalam. kagum aja dengan Bang Juma. maksudnya dikit Pintar, boleh. nggak ketulungan gitu aja. Iya, makasih, Bang. Menghilang Abang ini. Iya, kenapa, Dek? Iya, mau nanya doang. Kan punya teman Kristen, dia penasaran kalau Yesus itu meninggalnya secara Islam apa tidak? Yesus belum meninggal, dia masih hidup. Oh, masih hidup. Masih. Oh, itu cuman menurut kepercayaannya aja udah meninggal gitu. Iya. Enggak, cuman mau nanya itu doang. Penasaran. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, Kak, aku turun ya. Iya, makasih. Hati-hati di jalan. Salam sama Mama. Sampaikan Mama ada salam dari Bang Suma bilang itu. Jaya Abade. Oh, menghilang abang tadi. Jaya Abadi, apa kabar? Dari sekte mana? Dari sekte agama Islam, Bang Juma. Oh, Islam. Salam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Horas. Maju ajua. Oke. Maju ajua. Daud Erlamba. Dari Ya. sekte mana, Bang? Hah? Protestan atau Katolik? Kristen Protestan. Protestan. Iya, gimana tanggapan Abang tentang orang-orang Yahudi yang menyalib ternyata bukan karena dosa waris, melainkan karena takut bangsa mereka dirampas Roma. Gimana itu, Bang? Aduh, soal itu saya belum dapat infonya itu kalau kayak gituan. Boleh dibaca Yohanes 11. Yohanes 11 boleh dibaca, Bang. Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Yohanes 11. Sabar ya, Iya. kita cari dulu ya. Iya, dibuka kameranya dulu, Bang. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Iya, kameranya bisa dibuka. lagi gelap ini, Bos. Sabar ya. Moderator biasa nurunin orang, Bang, kalau nggak buka kamera soalnya. Oh, iya kah? Iya. Aduh, bahaya juga ini kalau begini ya, kayak wah. Nanti Abang lagi bicara, lagi baca, tiba-tiba sudah tidak di atas. Itu lagi ya. Mana, coba baca dulu atau bagaimana, mau kasih turun saya kah atau saya bacain? Tergantung moderator. Karena biasanya diturunin, Bang. Maksud saya gitu, jangan sampai Abang lagi membaca tiba-tiba nggak ada lagi di atas gitu. Buka aja kameranya, Bang. Nggak apa-apa, biar gelap. Ada di lokasi ini tempat kerja jadi. Biar sudah kita buka kamera. Oke. Mana? Baca lo. Silakan, Bang, silakan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melewat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu.
Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. 4-47 kan? 57. Panjang tuh banyak kali. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma dan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka bumi di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari satu ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Nah, itu mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas sama oleh orang Roma. Tidak ada mereka sepakat membunuh Yesus karena dosa waris ingin ditebus. Itu gimana itu pendapat saudara? Nah, ayat tadi itu ya. Bukan untuk itu. Kalau kita ambil kutipan bacaan dari Alkitab sepotong-sepotong itu Pak, kita tidak akan bisa tahu inti dari maksud ajaran kitab itu. Kalau Tadi itu menurut kan saya. Baca satu perikop kan tadi tuh berbicara terkait dengan kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus. Mereka sepakat. Mereka sepakat membunuh Yesus karena apa? Karena tidak ingin bangsanya dirampas Roma. Bukan karena supaya dosa mereka dihapus. Itu latar belakang pembunuhan Yesus. Kalau kami umat Kristen tidak seperti itu. Hal ini harus maksudnya tidak seperti itu, dia punya jalan kesananya, jalan ceritanya tidak seperti itu. Tapi kan Kristen ini muncul belakangan. Ini pelaku di TKP ditanya, kalian ingin membunuh Yesus itu karena apa? Dosa atau karena takut bangsa kalian dirampas Roma? Jawaban mereka pasti, kami tidak ingin bangsa kami dirampas. Nah, berarti selama ini penyaliban diberi kemudian pemahaman bahwa itu untuk nebus dosa. Itu ilmu dari mana? Di sini ayatnya itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai
besar tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bangsa Israel. Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja, dan bukan untuk bangsa itu saja. Makanya saya bilang kalau kita membaca dari tiap ayat ke ayat, tidak bisa kita mau simpulkan satu ayat untuk meluruskan apa yang kita misalnya begini. Dari 51 ke 52 ini kan ada lanjutan dari pembahasan itu. Sama seperti yang tadi Bapak bilang itu. Nah, itu kan ada lanjutannya terus ke bawah. Jadi kalau kita mau potong dari ayat, Iya, coba baca lanjutannya apa? jadi kan sini dibilang ayat 51 kan dibilang hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan persatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Anak-anak Allah di sini Bapak, anak-anak Allah di sini bukan hanya umat Israel atau bukan hanya umat Yahudi saja. Anak-anak Allah di sini katakan bahwa seluruh umat manusia. Kalau bicara tentang anak-anak Allah. Jadi salah jadi Bang. larinya ke sana, bukan kita mau menyimpulkan dalam satu ayat baru kita bisa menjudge sesuatu, bahwa mengatakan bahwa ini begitu tidak bisa. Kita harus bisa mengartikan setiap ayat itu, dan kita bisa harus mengetahui dari setiap ayat itu bahwa ada kalau dalam kitab suci itu dari ayat, misalnya contohnya dari Yohanes 11 ini, nanti ada lagi sangkut pautnya dengan, contohnya ada sangkut pautnya ke Matius, ada sangkut pautnya kayak seperti itu yang saya pelajari selama ini. Jadi kita tidak bisa mengambil satu ayat baru kita mau menjudge bahwa ini kan dia takut diambil ini bangsanya, dia takut begini, tidak bisa begitu. Oke, saya jelaskan ada dua. Yang pertama, Anda harus baca data yang Anda sebutkan tadi 51, endingnya di 52. Dia harus mati untuk bangsa kita dan untuk mempersatukan, bukan untuk menebuskan, tapi untuk mempersatukan. Ada nggak di situ disebut untuk menebus dosa? Mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Yang kedua, Anda baca Yehezkiel 5 nomor 12, yang disebut anak-anak Allah atau anak Elohim yang bercerai-berai adalah keturunan Yakub yang sepertiga dihembuskan ke seluruh penjuru mata angin. Coba Anda baca di situ. Jadi tidak ada hubungannya dengan di luar Yahudi. Oke. Jadi ketika orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi dalam hal ini imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama berkumpul untuk membunuh Yesus, itu membunuhnya bukan karena dosa, tetapi karena ingin menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan Roma. Bukan karena dosa. Selain supaya mereka diselamatkan, juga untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi yang sudah bercerai-berai. Jadi tidak ada dosa waris. Kalau Anda mengatakan baca Bible itu jangan cuma satu itu doang, pasti ada hubungannya dengan data-data yang lain. Tapi bukankah penyaliban itu terjadi cuma sekali? Dan bukankah pelakunya cuma itu doang, orang-orang ini? Dan kita sudah melihat bahwasanya mereka telah berkumpul, mereka sudah bersepakat membunuh Yesus karena apa? Bukan karena dosa waris. Ya, muncul Kristen beberapa dekade kemudian, beberapa tahun, berapa abad, mengusung melihat ada penyaliban tragedi di tengah-tengah bangsa Yahudi. Mereka lalu mengatakan penyaliban itu untuk dosa-dosa Kristen. Tanya pelakunya, sini dulu, kamu yang menyalib ya. Apa dasarnya kau menyalib dia? Untuk apa? Supaya bangsa kami nggak dirampas Roma, Pak. Loh, bukan karena dosa. Siapa bilang? Kami kalau mau menebus dosa tinggal bertobat, tinggal korbankan domba, sembelih domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada itu nebus dosa dengan membunuh orang.
Tidak ada dalam agama kami. Nah itu dia. Maka jelas imam kepala mahkamah agama orang Farisi itu adalah orang-orang yang terpenting di kalangan orang Yahudi. Mengambil kesimpulan membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas Roma. Begitu bang. Kalau pelakunya Kristen, pendeta, pastor, pasti kenapa kau bunuh Yesus? Karena ingin dosa kami ditebus. Ah itu. Tapi karena ahli Taurat, orang Farisi mahkamah agama yang menyalibkan, yang membunuhnya, maka orientasinya beda, latar belakangnya beda. Begitu saudaraku. Jadi 2000 tahun Kristen menganggap penyaliban untuk dosa waris, untuk menyelamatkan manusia, untuk melepaskan kutuk. Ternyata bukan karena itu. Yang tahu tentang kejadian itu adalah yang ada di TKP, eksekutornya yang tahu, pelaku-pelakunya yang tahu. Apa latar belakang kalian ingin membunuh Yesus? Ada lagi bang? Coba ini kita baca di Titus 2. Silakan. Ya, di sini ayat 14 yang mengatakan bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di sini tapi kita kalau baca dari kan di sini di judul perkopnya itu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup di bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi di situ jelas Allah kan sudah, Yesus adalah Juru Selamat. Saudara, kitab Titus itu surat Paulus yang ditulis ketika diperkirakan dia berada di Roma di tahun 57. Bukan Paulus yang menjadi eksekutor. Itulah aku bilang Paulus datang menjadikan kemudian penyaliban ini sebagai jualan. Padahal penyaliban, adakah bahasa itu yang ada tertulis di Alkitab bahwa dijadikan jualan? Jelas. Coba Anda baca Galatia 2. Galatia 2 Anda baca Galatia 2 nomor 21. Coba Anda baca. Sabar cari dulu. Silakan. Anda baca Roma 10 14 nomor 9, atau yang tadi aja dulu Galatia 2 nomor 21. Itu yang Paulus jual tuh, penyaliban, kebangkitan Yesus, penyaliban Yesus dijual, padahal penyaliban terjadi nggak ada hubungannya dengan silakan. Tidak ada hubungannya dengan cerita-cerita yang dasar kejahatan orang Yahudi. Galatia 2 toh? Iya. Ayat 21. Silakan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kan itu yang dijual. Begini, ini Bapak ini kasih tahu ayat ini, apa mau kasih tahu setiap sesuatu yang kalian ambil dari Alkitab ini, cuma ambil
ayat-ayat saja, satu ayat habis itu mengartikan, satu ayat mengartikan. Oke, saya salah. Sekarang pertanyaan saya, apakah Paulus memberikan sumbangsi pemikiran kepada para pelaku penyaliban sebelum terjadi penyaliban? Atau Paulus hanya panen dari kejadian itu? Itu pertanyaan saya. Apakah Paulus memberikan sumbangsi pemikiran kepada para penyalib, atau Paulus adalah tokoh baru setelah penyaliban, baru muncul dia mengambil tragedi itu, dijual tragedi itu kepada orang-orang non-Yahudi? Coba, apakah Paulus bagian daripada mereka yang menyalib Yesus ini? Sehingga Paulus pandai-pandaian menulis surat kemana-mana dengan menjual penyaliban ini sebagai simbol keselamatan. Galatia 3, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Paulus menuliskan kapan? Tahun 50-an. Dari mana Paulus mendapatkan data itu, padahal Kristus mati digantung untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Roma? Kenapa jadinya dosa? Coba, dari mana Paulus mengambil jurus-jurus maut kayak begitu? Sementara bukan dia yang melakukan eksekutor penyaliban. Harusnya Paulus datang ke situ, teman-teman kumpul. Kristus ini harus kita bunuh, karena dengan dia maka dosa kita akan ditebus dari Torah, kutuk Torah. Yesus mengatakan, oke paman, sepakat, ayo. Siapkan. Bang, gimana? Abang cerita ini kita cuma bisa mendengar saja karena ilmu kami tidak sampai di situ. Kami ini apa ya, kalau mau bicara soal itu mungkin kayak Edis TV kah, bicara sama dia. Karena dia kan yang dalami kitab ini. Kalau kami, Anda salah. Anda salah. Saya sampaikan sama Anda, Edis tidak tahu Bible. Edis, Edis itu lebih belajar terjemahan Al-Quran. Saya dari tahun 2008 sama Edis. Makanya karena kalau abang bicara sama kami ini sebenarnya kami punya pemahaman tidak sampai di sana. Oke. Ya, kalau abang cerita kami cukup dengar saja. Kami hargai itu karena kami bisa dengar. Kami rupanya begini-begini. Itu juga sebagai metode pelajaran kami. Siap. Belajar sama-sama, kita akan belajar di sini, toh. Semua agama, kalau menurut saya itu semua agama itu bagus. Tidak ada agama yang tidak baik. Semua agama yang baik. Yang penting mengajarkan sesuai dengan hal yang positif. Itu aja. Mau agama apapun itu nanti kan kita tidak tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kehidupan ini siapa yang mau tahu? Saya habis begini nanti bagaimana, kita tidak ada yang tahu. Jadi setiap agama itu jalani saja bagaimana pelajarannya, bagaimana metodenya. Yang penting itu ajaran, saya rasa ajaran agama itu tidak ada menyesatkan, tidak ada yang mengajarkan kita untuk berbuat hal yang buruk. Yang penting lakukan aja yang positif-positif dalam dunia ini. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Nah, itu kan semua yang harus kita lakukan di dunia ini. Nah, seperti itu kalau yang saya pahami, Pak. Jadi, kalau kita mau bicara tentang agama-agama ini, kalau menurut saya, tidak ada agama yang benar-benar benar, dan kita juga tidak tahu agama mana yang benar-benar salah. Begitu. Tapi kalau Bapak mau belajar bicara soal itu bagus sekali sebenarnya. Ini sangat bagus. Ini adalah metode pembelajaran untuk semua agama. Saya tahu agama Kristen bagaimana, agama Islam bagaimana, agama Hindu bagaimana, semua agama lah yang ada di muka bumi ini, ya kita bisa tahu. Nah, itu mantap. Ini sangat sangat bagus ini. Nah, saya juga sering nonton Edis TV, saya lihat juga ceramah-ceramahnya, caranya menyampaikan. Kita juga harus belajar gitu. Oke. Ya. Baik. Ya, jadi tetap salam toleransi, satu Indonesia. Oke, thank you saudara. Saudara. Iya. Salam dari Timika, saudara. Siap. Kita di Makassar ini. Oh iya, saya juga jalan-jalan kalau ke Makassar biasa. Oke. Wako.
Ewa kok ya. Iya. Oke, sip. Ya, sudah. Terima Oke, kasih, baik. salam kenal ya. Salam kenal. Siap, siap. Siap. Oke. Ya. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, ya mungkin kita sudahi dulu ya perjumpaan kita pada subuh hari ini. Berhubung karena di tempat saya sudah pukul 3 kurang sedikit lagi ya, kita harus persiapan untuk sahur. Terima kasih udah bersama dengan kita di sini. Paling tidak kita telah menguatkan argumentasi Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim yang telah mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh, tidak disalibkan. Yang disalib itu adalah orang yang membenci Allah, orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam. Dalam arti kata bahwa penyaliban terjadi setelah mereka melakukan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Taurat itu sendiri, sehingga ketika ada pengajaran bahwasanya penyaliban itu adalah jalan keselamatan, rupa-rupanya para pelaku penyaliban itu tidak memberikan ruang untuk doktrin dan dogma seperti itu. Iya, gimana saudara pendeta? Iya, halo. Iya, halo. Halo Bandung. Iya, halo gimana bang? Halo. Iya, halo. Halo. Oke, moderator izin ya, kita rehat dulu. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Yang pada intinya tema ini mengajarkan kita untuk melihat ke dalam Al-Quran. Bagaimana yang disalib itu adalah orang yang tidak benar, orang yang telah membenci pencipta dan bumi dan membenci Nabi Isa alaihissalam, membenci Rasul. Dan makanya mereka dihukum salib. Kemudian ketika Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya hari ini kita membuktikan bahwa ternyata itu benar adanya. Allah membalas kejahatan mereka dengan tipu daya yang mereka bangun sendiri. Dan ternyata melalui Bible kita bisa mendapatkan pelajaran, penyaliban mereka lakukan itu bukan karena dosa, tetapi semata-mata karena mereka tidak mau bangsa mereka dirampas oleh orang-orang Roma. Itu yang tertulis dalam kitab mereka di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Saya kira ini sangat bagus ya buat adik-adik yang ingin belajar apologet Islam, menjadi apologet Islam, belajar kristologi, didalami data itu. Karena kita lihat dari jam berapa tadi, dari kurang lebih 4 jam yang lalu, tidak ada satupun di antara teman kita yang naik di sini yang bisa kemudian memberikan penjelasan yang berkesinambungan antara rencana penyaliban, eksekutor penyaliban, dengan isi gereja hari ini yang mengatakan bahwa Yesus disalib untuk menyerahkan nyawanya untuk banyak orang dan seterusnya. Itu cerita-cerita yang disusun muncul belakangan. Karena sebelum penyaliban cerita itu nggak ada. Yang ada tragedi penyaliban itu disebabkan karena bangsa Yahudi tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Jadi apapun cerita yang muncul di luar daripada latar belakang penyaliban, itu saya anggap doktrin, itu saya anggap dogma, cocokologi, supaya salib ini berubah fungsi jadi penebus dosa. Karena yang tahu tentu adalah yang sebagai eksekutor. Yang tahu adalah orang Yahudi, yang tahu adalah orang Farisi, yang tahu adalah mahkamah agama, imam kepala. Mereka lah yang tahu apa latar belakang penyaliban mereka lakukan. Bukan orang Kristen, bukan pendeta, bukan pastor, bukan mereka yang muncul belakangan. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak yang telah mendukung live kita.
Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dimudahkan seluruh urusan-urusannya yang baik, utamanya urusan akhirat, dan senantiasa semua yang diinginkan yang baik terhadap kesehatan, anak-anak, rezeki, jodoh dan seterusnya bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak sahabatku semuanya, dan juga kepada saudara saya non muslim, lembutkan hati kalian untuk belajar. Kami hadir di sini bukan untuk menghujat, bukan untuk menghina, bukan untuk menista, tapi kami hadir di sini sekedar untuk menyampaikan misi kebenaran itu. Yang hak harus kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Jangan kita menyembunyikan kebatilan itu seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran, dan jangan menyembunyikan kebenaran